Ini adalah jaroh. Karena hukukul waliden itu tadi bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah kan birrul waliden. Ajaran Quran ihsanan. Bukan taat kepada orang tua loh. Nggih. Cuman padha sih di Quran itu. Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini husna. Nek hadis birrul walidain. Lah ini ditahrif sama orang-orang itu. Nah, orang tua sing taat ya. Ye. Ini enggak berduli kiai atau siapa, itu bukan ajaran Islam itu. Nang wong tua sing ihsan. Entah itu wong tua kafir atau muslim, wabil walidaini sing bekti. Ye. Bukan wabil walidaini taatan. Taat itu mati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Ye, gak ono watiul walidain itu tidak ada. Itu pun ulil amri minkum tidak ada kata atiunya loh. Ya, yang ada atiunya itu Allah dan Rasul. Ulil amri minkum tanpa atiu itu nanti bicara tentang mantek itu nanti. Ye, yang lain lagi nanti melara ini nanti. Ya, sekarang kita jaroh ini. Oleh karena itu nanti saya sampaikan ini nanti dimala jarohah, jangan sampai dirubah. Nih, sampai nek ngajarakan gitu apal dhisik. Nek kepengin ngajaran nang anak, apalno dhisik, baru sama ngajarakan. Sampeyan mau ngajarno apa? Cuma mama ad-duha. Sampeyan apalaken dhisik apa? Wis apal, kene lho tak. Tawuruki. Nggih. Supaya Quran yang nyampe kepada putra-putri panjenengan nih. Quran yang adil. Bukan Quran yang cacat. Nggih. Seterusnya kok sampean ngajar mana juz 329 atau apa? Ya sampean ngaji lagi. Kepada siapa? Di sini kan ada Ustaz Zulkifli. Itu guru foto saya di bidang Quran, otomatis lebih mapan daripada saya. Nih, beriku. Jadi jangan sampai Quran ini tercacati gitu. Nah, situ. Nah sekarang ajaran-ajaran Islam ini tadi, entah itu yang namanya Mu'tazilah, Murji'ah atau Jabriyah, ini kan mereka ajarkan. Itu yang saya contohkan tadi. Saya diperintahkan mengeksekusi, membaca sholawat tadi di kuburan. Iya, masa nggak suka beliau? Suka itu. Tapi ini berlawanan dengan hadis. Itu namanya jaroh. Maka kita wajib idza ja'akum fasikun ditambahin fatabayanu, telitilah, periksalah dengan jelas. Nah, harus kamu tunjuk, nah ini loh kefasikannya, ini loh jarohnya, inilah kemu'tazilahannya. Adapun yang lain-lain, seperti beliau mengajari saya mubtada' khobar, fi'il fa'il, hamas jahar, benar itu keadilan beliau, harus kita ajarkan. Tapi kesalahan beliau harus kita hentikan. Kan gitu kan? Lu cuma ngomong begini ini, ya maaf. Kalau yang ngomong begini seusia anak saya, otomatis pikir-pikir. Nggih. Wong sing nomai kok ngomong ngono gitu. Ya reno. Kan gitu. Nggih. Tapi lek kula ngomong ngono wis pantes. Umpama dilo-ilono malu bongko mari ngono. Kan ini detik-detik akhir saya. Nih. Cuma harus saya katakan ini harus kau hentikan. Itu bukan kok terjadi di guru saya saja, termasuk bapak saya. Kalau saya komentar hanya guru saya, seakan-akan keluarga saya adalah orang suci. Juga sama. Bapak saya juga mengajarkan Al-Quran, ya gitu cepat. Apal Quran tapi cepat.
Mungkin satu juz itu cuma seberapa jam, paling lama 20 menit. Oke. Lalu apa nggak ngejak saya ke kubur-kuburan? Tiap hari raya saya diajak ke makamnya mbah saya. Hah? Menjelang Ramadan, ibu saya juga ya mapa-mapa. Ulang kuburan apa? Hah? Dereng, dereng. Kami sudah kiamat suro. Yeah. Cuma waktu itu saya lakukan karena saya tidak tahu mana yang Syiah, mana yang Ahli Sunnah wal. Tapi setelah usia yang begini melalui saya mencari Ahli Sunnah Jamaah itu mulai usia 10 tahun. Tanya anak kiai sana sini tidak ada jawaban sama sekali. Nah, sehingga waktu tahun 90-an itu saya mulai bicara namanya Arkanul Qiraati Shahihah. 3 rukun ini saya sampaikan. Loh ini kok guru-guru saya kok mencak-mencak. Saya waktu itu sih kenapa ya? Padahal ini kitab ini yang diajarkan kepada saya. Kok saya sampaikan kok mencak-mencak. Saya nggak ngerti kalau ini adalah orang Jahmiyah Mas. Setelah saya usia yang sudah senja ini baru ternyata guru saya Jahmiyah Persi. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, orangnya nggak pernah ketemu, nggak pernah diskusi, nggak pernah menyatukan visi dan misi. Itu sama. Contoh, Imam Syafi'i pernah apa nggak ketemu Abdullah bin Mas'ud? Sama sekali. Nah, tapi visi misinya Imam Syafi'i dengan visi misinya Abdullah bin Mas'ud sama. Dan Imam Syafi'i pun nggak berani melanggar Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad sampai Nabi Musa pernah ketemu apa enggak? Jauh itu. Tapi yang didakwakan Nabi Musa dan didakwakan Nabi Muhammad sama. Kalimat tauhid. Wahyu. Di situ. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ketemu badannya enggak perlu. Yang penting visi misinya itu sama. Enggak usah disatu-satukan sudah nyatu sendiri. Karena apa? Pedomannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu loh. Bon, karena kan muka dimai. Jadi waktu ini sholat asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara awliya'ir rahman, ajaztukum an taqra'u wa tuqri'u bima qara'tumuha ala musa'idati haula'i bima la jaraha fihi wa la haraj radina naf'a fid dunya wal akhirah. Jadi jawabnya qara'tuhu wa rawaituhu. Nek kobil tuku iku nerima akad niku kudu sampean. Nggih. Jadi qara'tuhu wa rawaituhu. Jadi qara'tuhu saya siap membaca dengan hafalan. Lewis apal saya riwayatkan, saya ajarkan. Jadi qara'tuhu wa rawaituhu. Alih lagi qara'tuhu wa rawaituhu. Jadi qara'tuhu maksudnya apa? Siap baca dengan hafal, bisa menapalnya seayat sedino. Lagi sedino gak hafal satu ayat ya 3 wulan lah satu ayat. Karena apa? Sing wajib itu talakinya.
Kata Imam Suyuti, amal qiraati bil hifzi falaisa bisyartain. Jadi membaca Al-Quran dengan hafal di muka guru itu tidak jadi syarat. Tapi talaki menjadi syarat. Dan ini kan menerima nih aku. Pirang-pirang dino nih gua loh. Itu bertalaki. Nah saya kan lagi kalau izinkan panjenengan menghafalkan sendiri. Cuma menghafalkan sendiri atau mengajarkan itu lima la jaroha fihi wala haraj. Yang tidak nyimpang, yang tidak belang. Lek rong alif ya sama riwayatkan rong alif. Lek telung alif ya telung alif. Lek rong alif sama riwayatno. Nah, kan korupsi ya. Oh, korupsi duwe lek apa mana korupsi wahyu ulang ngoten kan. Coba jawab ya. Ulang ya. Ya ma'syara awliya'ir rahman, ajaztukum antaqra'u wa tuqri'u bima qara'tumuha ala musa'idati haula'i bima la jaraha fihi wala haraj rajinan naf'a fid dunya wal akhirah. Qara'tuhu wa rawaituhu. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh banyak ilmu yang sudah kita terima melalui beliau, dan sampailah atas keikhlasan dan ridho beliau akhirnya telah secara resmi apa yang sudah kita pelajari dengan talaki selama 5 hari, alhamdulillah hari ini sudah disampaikan sanadnya oleh beliau secara langsung. Tentu dengan pesan jangan jaroh, jangan khoraj, okay? Jangan belang, jangan menyimpang. Kharaj itu dosa. Kalau kharaj itu wah. Oh, nggih, kharaj dan jaroh, nggih, kharaj dan jaroh. Nah, mungkin teman-teman ini Gus, dengan penjelasan dari panjenengan tadi itu rasanya menjadi agak takut untuk mengajar di TPQ masing-masing. Betul? Agak takut sekarang mengajar di TPQ, Gus. Karena mayoritas dari sanad. Maksud itu benar. Oleh karena itu barangkali mohon ada semacam solusi begitu sehingga kita tidak takut. Dan saya pernah langsung matur beliau waktu saya masih ngaji dengan Ustadz Mukhtar di sana, langsung setiap hari Sabtu malam itu sampai jam 1 sampai jam 2 malam ngaji saya khusus, tapi saya dengan Ustadz Mukhtar dan dengan beliau jaluk tambahan itu sampai jam 2 pagi terus langsung balik Surabaya. Saya pernah matur beliau, Gus kalau gitu saya sama Ustadz Mukhtar minta izin besok saya akan keluar dari lembaga kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Gus waktu itu kaget. Lah kenapa Ustaz? Lulang kalau tasik ngentos nopo-nopo ngen. Sehingga Gus memberikan solusi, Ustaz, nek jenengan mawon kok mboten purun ngajar Quran terus ya nopo orang-orang yang di bawah panjenengan.
terus mulang Quran sopo. Jadi insya Allah mohon izin dari Gus, apa yang selama ini sudah kita ajarkan yang secara resmi belum memenuhi syarat dengan sempurna, barangkali kita mohon izin beliau dan pelan-pelan nanti kita akan juga mempelajari insya Allah rawi maupun imam-imam yang lainnya. Maka seperti yang sudah saya sampaikan kawan-kawan, minimal satu imam yaitu Imam Asim dengan dua rawinya harus benar-benar sudah bersanad secara resmi minimal, minimal. Dan jadi sungguh memang beliau pakarnya di bidang qiraah sab'ah, di bidang Al-Quran, sehingga saya merasa setiap ngaji itu ono yang baru ya itu yang saya menyebabkan aku tambah goblok ini. Akhirnya takut mengajar Al-Quran gitu, sehingga saya waktu itu minta izin beliau untuk mengizinkan saya dengan Ustaz Mukhtar keluar dari Al-Falah. Waktu itu langsung saya matur dan beliau ternyata bukan apa-apa Ustaz, jalan terus sambil terus belajar untuk menyempurnakan. Tidak ada orang yang memang langsung sempurna, butuh tahapan. Insya Allah tetap semangat Maka pesan beliau waktu itu, kalau sudah selesai betul secara sempurna sanad ini disampaikan, memang saya sudah matur beliau Gus, sebagian kawan-kawan yang belum semuanya hafal surat-surat yang ada di Juzama. Maka kata beliau, tidak apa-apa Ustadz, tetap saya sampaikan sanadnya, saya turunkan sanadnya. Hanya kalau mau mengajarkan wajib hafal dulu. Dan hafal dulu itu enggak harus amma yatasaalun sampai Anas. Jangan hafal. Kalau Gus matur Ad-Duha bisa apa? Ajarkan. Anas apa? Masuk Anas ke apa? Trikula apa loh? Pokul ya apa nggih? Ya pokul hafal. Ajarkan. Ngoten nggih. Jadi bertahap. Nah, karena itu pesan beliau yang kedua adalah kita masih harus tetap semacam deres mudarosah. Tidak tahu kapan mungkin kita akan minta tolong narasumber kita datangkan ke sini, atau kalau kita mau silaturahim ke PTIQ Al-Furqan ke sana. Kok semangat, soalnya belum pernah ke sana itu, makanya semangat. Semangat ya. Nanti satu persatu, satu imam saja, atau alhamdulillah kalau bisa mudarosah 2 imam misalnya ya. Untuk memperdalam, tidak mungkin memang kita sekali paham itu ya, tidak mungkin. Makanya pesan saya tadi kepada Ustadz Rusdi, dengan kita berangkat sholat, pulang sholat tadi, sholat dulu. Kalau bisa kawan-kawan nanti malam langsung dibuka videonya, dibuka mushafnya, dibuka catatannya. Nek jangan jarno sak minggu ya bingung. Jadi sempatkan dan semampunya. Iki kok apa maksud tidak paham ya? Nanti lewati aja dulu. Pokoknya mana yang kita sudah pelajari harus terus kita terus, istilahnya harus kita terus. Kalau bahasa kawan-kawan yang sudah benar-benar mukri itu namanya murojaah. Saya guyoni santri-santri bapak-bapak itu sudah berapa kali Pak hafalannya? Baru 10 kali, kurang 190 kali. Jadi satu hafalan udah dihafalkan 200 kali. Apalagi yang hafalannya baru 3 kali. Ya masih banyak kekurangannya. Masya Allah, kita bersyukur sekali lagi matur sangat Gus, dan juga Ning, dan juga para narasumber. Ada Mbak Bubut, ada Mbak Bibi, ada Mbak siapa satu? Alfi, Mbak Alfi, kemarin ada Mbak Ima. Matur sangat, dan kami secara pribadi dan mewakili kawan-kawan mengucapkan beribu terima kasih, jazakumullah khairul jazaa Gus,
dan kami tidak bisa memberikan apapun sebagai tanda terima kasih kami kepada PTIK Al-Furqon yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Saya kira TPQ se-Surabaya baru jenengan-jenengan yang belajar ini. Insya Allah gitu ya. Dan insya Allah gitu. Nanti memang kita akan tularkan ya, sudah diizinkan asal hafal kita akan kedok tularkan satu imam dulu, satu imam gitu ya. Bisa satu imam itu sehari sendiri, nanti satu imam gitu. Saya kira demikian, dan ngapunten teman-teman minta foto dulu Gus dengan panjenengan dan para narasumber gitu. Masih ada yang mau tanya? Monggo, nggih. Misalnya, gue masih terganggu dalam benak gue tentang rawi basi tentang takbir. Jadi saya hal ini sudah mendarah daging di masyarakat maupun di TPQ ketika ada wisuda hataman ataupun hataman di tempat-tempat induk. Karena kami semerap setelah mempelajari Fikih Asaba'an ini, ternyata yang hanya bertakbir di rawi bazi. Sementara masyarakat Indonesia, masyarakat yang di sekitaran kami, Qiraatnya hafaz, ikut berhafaz, dan mereka bertakbir. tanpa tahu ternyata macam-macam takbir, ada sekian sampai 21. Nah, dan itu pemberantasannya. Terus kemudian Kados pundi carane? kami yang sudah tahu nih, apakah akan terus berdosa berjamaah karena membiarkan Dengan membiarkan hal itu. Pun, niku sementara. Ya itu tadi yang sampean sebutkan itu, itulah sebagian jaroh. Ya. Nah ini dulu di image masyarakat itu kalau begitu namanya hibah. Terus yang keberadaan seperti sampean ini misalnya hampir se Indonesia. Kalau sampean kemarin yang basi itu 1 hari penuh kan. Kalau waktu saya setor itu Al-Duha sampai An-Nas itu setengah tahun. Ya, setengah tahun. Jadi yang lama itu. Nah, setelah selesai, saya didudukkan sama dia misalnya. Wah, dalam sampai niko malah pun sekolah mulai Wadduha sampai habis. Nggih. Sing wonten takbir niku sinten? Bazi. Terus tiang-tiang tahlilan niku ya apa? Pembaca takbir. Biasa. Coba body language-nya Kiai Musta'id iku kandhanono. Ye, bahasa tubuhnya itu loh. Karena saya pun kata-kata guru yang benar itu adalah perintah untuk saya. Ye, ya. Lah semuanya orang meriwayatkan niku wau pakai takbir karena tertipu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid itu. Nabi ketelatan wahyu itu loh. Nah, tapi faktanya di dalam qiraat doa Abdurrahman As-Sulami nggak meriwayatkan hadis itu. Sayyidina Ali nggak meriwayatkan hadis. Satu-satunya adalah Mujahid. Mujahid terhadapnya di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu pun kolonnya nggak masuk. Hanya basi. Nah, di situ. Nah, itu namanya Tariq Syatibi. Ye.
Nah, terus apakah bertakbir itu dosa? Ya mana takbir itu dosa? Itulah istilahnya. Ya. Cuma itu adalah jalurnya itu kalau bertakbir otomatis model bacanya seperti basi. Tapi kalau model bacanya itu hafaz ya tanpa takbir. Ya orang ini kan malah petaka kan gitu kan masalahnya. Hadisnya kenal, imam-imam, rawi-rawi nggak kenal. Akhirnya digabungkan. Kemarin nek mari khatam itu gaya-gayaan kan enak. Takbir itu. Jadi satu. Jadi panjenengan maos atau ngajaraken riwayat bazi ya sama takbir. Lalu sampean yang ngajarkan riwayat hafaz, kono takbir, ya itu namanya jaroh, bukan keadilan. Istilah bahasa hadisnya kadzab. Ya. Lalu imam gak meriwayatkan begitu kok sampean kena takbir. Apa lebih pikiran sampean? Benar-benar pembohong. Lah ini, nanti kemulane di kitab Al-Jarh wa Ta'dil niku kitabe kula hadiahkan wali Ihya ini. Di situ ada namanya ilmu Jahru wa Ta'dil, ada kaidah Al-Jarh wa Ta'dil, ada khulaso Al-Jarh wa Ta'dil, ada tanya jawab tentang itu. Sudah saya siapkan, wis kayak kresek, kok wali tak pengan niku wau. Wis qadarullah. Satu niki. Nggih. Terus nanggapi pernyataannya wali Ihya tadi, membuat orang dengar saya menyampaikan ini artinya membuat takut. Nah, ini takutnya ini karena salah nama. Persoalannya dimulai dari situ. Persoalan itu adalah salah nama. Ngajar TPG itu sebenarnya bukan ngajar Quran. Namanya ngajar pra Al-Quran. Seperti saya, guru pra Al-Quran saya itu namanya Kiai Samud, Kiai Basori Alwi, Kiai Tolha Hasan, ya, Ustadz Alwi Alidrus, itu pra Al-Quran saya. Nah, guru Quran saya adalah bapak saya sendiri, kakak saya sendiri, lalu Kiai Mustain. Karena kitab tidak ada tertinggi kecuali Quran. Kitab yang lain itu adalah pra Al-Quran. Nah, ini salah pertamanya di situ. Ngajari TPQ kan ngajari ini huruf alif, ini huruf ba, ini harokat fathah, ini harokat dinamakan ngajar ke Al-Quran. Ini persoalannya. Yang keladinya di sini. Loh, saya disuruh ngomong Quran, ya itu pasti ngomong Quran. Kita sebutkan Quran itu bla 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 dengan lupa kan gitu kan. Loh, akhirnya ketakutan. Yang Ustadz ajarkan, Auliyaur Rahman yang kalian ajarkan itu adalah pra Al-Quran. Jadi pengalian nama gitu. Nah, ini seharusnya namanya itu. Ya. Kenapa? Ya, TPQ, Taman Pendidikan Pra Al-Quran. Sampai apa? Menghatamkan Al-Quran. Lah iya, lah itu situ loh. Itu kan pra Al-Quran. Itu loh. Nah itu kata pendidikan itu kata desoe. Jadi di sini adalah ibu kota Jawa Timur kan ya. Ya. Kok sih menggunakan kata pendidikan itu karena kata desoe kalian itu loh. Malah betul Quran. Hah? Malah betul Quran. Loh nggih, malah lah itu seharusnya itu ganti itu. Akademik pra Al-Quran. Kan? Hah? Loh.
Jadi akademik pra Al-Quran. pra Al-Quran. Dan Isi. ya, sempurna sama likin wis Ya, sabaran. inilah. Nah, itu nanti sampean buka pula sing apal Quran iki wae lho. Akademik lho. Riwayat apa jenenge Al-Quran. Riwayat kolon. Sekalipun itu sama. Nggih. Gentle, itu sama. Kemampuanku tetap gini. Memang ada. Tapi dengan mensyukuri ini kan akhirnya tambah. Nggih, insyaallah. Lain syakatum lazidanakum itu. Nggih. Berangkat dari juz amat. Jadi di sini lah sama buka di akademik pra Al-Quran. Siapa yang ngelarang? Nah ini Nabi Muhammad SAW sebelum keturunan wahyu itu tadi, pra Al-Qurannya ini diajari namanya Israfil selama 2 tahun. Malaikat Israfil. Padahal beliau asli orang Arab, ngerti bahasa Arab, fasih kan gitu kan. Itu tadi pra Al-Qurannya itu malaikat Israfil. Setelah fasih betul, Jibril datang ngajari Quran. Lah kita kegede jeneng Taman Pendidikan Al-Quran. lah di situ. Raudhatul Quran kan gitu kan. Nggih. Oh iya sih sama lho. Nih. Barat di Darul Quran. Ono lek Singosari kok Malang itu kan PIK, pesantren ilmu Al-Quran. Ternyata di situ riwayat kolon nggak ada, riwayat Fahri nggak ada. Ini apa? Kan namanya pembohongan publik. Mosok kiai tukang bohong. Nah, zaman singen niku pondok ini pondok kitab, pondok Quran. Pondok kitab melajari nahwu, sorof sampai kitab-kitab kuning. Nah, ngoten nah. Yang satu pondok Quran, hafalan Al-Quran, akhirihi. Cuma kiai-kiai dulu gentle. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari, itu gurunya bapak saya. Setelah selesai di situ, cuma gentle gak berani ngajar Quran. Nah, Mir ngaji Quran nang kita. Sosok. Nah, bapak saya sami'na wa ata'na. Jadi bapak saya ngapal Al-Quran karena perintah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari nggak ngajar Al-Quran karena beliau nggak hafal Quran, tahu diri. Nah, ngapal Quran. 3 tahun selesai, kembali lagi ke Tebuireng. Nah, setelah asar begini didatangi Kiai Hasyim. Lapa kon minol ini, jadi kalau berangkat dan ya dahlan sekali mriki, nggih kula waktu mriki. Wis mulya rumaten Qur'anmu. Nggih lho. Nggih. Lah di Singosari juga begitu. Kiai Manan hafal Quran yang ngajarkan Quran. Bapak saya hafal Quran ngajarkan Quran. Kiai Mustamar hafal Quran ngajarkan Quran. Kiai Mustain hafal Quran ngapal Quran. Tapi Kiai Tolha Hasan gak hafal Quran. Gak ngajar Quran. Satu-satunya Kiai Basari Alwi gak hafal Quran ngajar. Guru saya yang namanya Ustadz Alwi Al-Idrus itu juga ngajar Quran sekalipun orang Arab kata itu. Gak hafal Quran. Loh, konsisten. Nih, di sini letak persoalannya. Jadi lek panjenengan niku akademik pra Al-Quran. Kalau saya ngaruh biru sampean, kalau ngomong begitu gak kesakitan. Wong pra Al-Quran. Nah, yang Quran yang sama ajarkan yang tadi itu sudah sama hafalkan itu. Entah sama ngajar kolon atau waras atau bazi atau kompol yang konsisten. Ojo sampai dibelangi. Harus atil. Nggih. Harus atil. Lelong alif yo
diriwayatkan 2 alif, 3 alif ya 3 alif. Orang takbire ya diriwayatkan ada takbire. Enggak ada takbire ya ojo ngotot. Nih. Mulane urusan Quran, urusan agama, pemerintah tidak bisa masuk itu. Pemerintahan siapapun presidennya. Ojo kayak Prabowo, 30 Prabowo gak bisa masuk itu. Hah? Ngatur-ngatur Islam. Ngatur-ngatur Quran, ngatur-ngatur sunnah. Kalau organisasi silakan atur-atur. Kali gak gelem apa jenenge ngikuti program pemerintah ya dibubarno lah ngono kan. Jadi syaratnya organisasi ini organisasi Islam atau partai atau organisasi Bromotora diizini sama pemerintah asal dukung program pemerintah. Nah di sini lah kita kadang-kadang terpalu. Wong sak Indonesia kabeh takbir ya aku melok takbir lah di situ. Salahnya. Nah, sekarang setelah kita tahu berarti tidak boleh takbir lagi. Bukan nggak boleh takbir, lain lagi nanti persoalannya. Mau takbir kok dibaca? Bukan yang membaca kabar. Nah di situ loh, harus jelas. Yang ngeriwatkan hafaz tanpa takbir dengan torik Syatibi. Torik yang lain saya tidak tahu. Sab'a ini tadi saya pelajari 14 rawi kayak duduro kan. Tapi cuma yang saya ketahui cuma satu torik Syatibi. Akhirnya kecil lagi. Nah torik itu berapa? Asalnya 10.000. Terus diperkecil Ibnu Jazari itu jadi 1.000. Nah di situ loh. Kalau ini kira sab'ah loh. Rawinya 14 kali 1.000. Berarti kan 14.000 torik. Ya. Umur sampeyan ambek kula kabeh iki disambung nang gawe pelajari ku. Entek sih durung mari. Seperti itu loh. Luasnya ilmunya Allah. Jangan akhirnya sama tahu ini akhirnya jadi das-dasi, takut ini, takut itu. Ya maka saya kesini sama anak-anak saya berarti membawa anak kan gitu kan. Lho nggih saat. Wong asale ngajar gelem kok malah takut. Kan membawa anak saya. Nah, di situ loh. Nah, saya pun dikasih pengetahuan yang semacam ini, tetap saya ini. Enggak ini adalah makar Allah. Karena apa? Tidak ada orang selamat dari makar Allah termasuk saya. Ya biasanya yang kena makar itu justru pemimpin. Contoh Azazil sebelum nama gelar iblis. Di depan surga itu ada tulisan ada seorang hamba yang akan dapat laknat Allah. Malaikat Israfil, malaikat Jibril takut. Enggak seorang hamba ini adalah saya. Maka datang kepada Azazil. Doanya mustajabah Azazil itu. Minta didoakan. Di sana tadi ada tulisan di surga. Ada seorang hamba yang akan dapat laknat. Saya khawatir saya doakan saya terselamatkan dari laknat. Didoakan sama Azazil ini. Terselamatkan. Dan akhir sing dapat laknat itu bisa Azazil ini. Begitu Nabi Adam digawe disuruh sujud kan nggak mau. Iya. Loh. Kenapa kok nggak mau? Nggak ngindahkan redaksi, menggunakan otaknya, logikanya. Sing dikon sujud itu malaikat itu aku. Aku pemimpin malaikat. Aku duduk malaikat. Malaikat dibuat jadi cahaya, saya jadi api. Terus redaksinya jelas wa itu kulna lil malaikati sujudu. Bukan wa itu kulna li iblisa. Wa itu kulna lil malaikati. Jadi konsumsi kan malaikat itu aku kok. Gak logikanya itu. Gak sadarkan diri kalau dirinya itu sudah hidup di kalangan para malaikat. Bawaannya dikongkon berarti ya atasannya ya dikongkon kan gitu kan. Juga Nabi Adam diusir dari surga. Itu karena menggunakan logikanya.
Di mana redaksi ada yang wala takulu. Di situ redaksinya kan wala takroba. Ojo cedek. Ojo bukan ojo makan. Loh, akhirnya saking kepingine dibudai iblis kan ngono. Iki buahe iki wis ado teko wite. Aku mek gawe cedek-cedek wite ya. Lek mangan kan gak dilarang. Sing oleh dekat golnya. Hah? Wong dekati kok sing gak oleh. Sampe teliti mana Quran ono awala takulu hadi sajaro. Nggih. Itu wala takroba. Loh. Nggih. Nah, ini cikal bakal wong Mu'tazilah mendahulukan logika daripada redaksi. Nggih. Akibatnya misalnya hidup enak, tentrem, mangan kari mangan, kan ngoten kan? Turu kari turu soro mriki. Nggih. Masa jare wong nyambut gawe enak-enak. Lili nyambut gawe enak. Pasti masalah bayarnya ya ditambur kesel. Nggih. Rong dina telung dina seneng, telung wulan jenuh. Loh, gak ono di dunia ini yang murni rahmat. Pasti disertai dengan rahmat. Nggih. Balik mana masalah zaman ngajar. Ganti namanya. Jangan pendidikan Al-Qur'an. Nggih. Jadi akademik pra Al-Qur'an. Selesai. Nggih. Engko lek anak panjenengan wis hafal Quran lah, kak mana akademik hafalan Al-Quran. Jadi Islam itu bukan ngajari abal-abal, hitam-hitam putih-putih. Nanti teman-teman kalau bisa mas sudah hafal semua kan boleh. Gak boleh. Gini loh, akademik Al-Quran sabah. Sama. Silakan. Bukan saya ngelarang gak boleh saya. Berarti nyumbat jalannya Allah. Dan nyumbat jalannya Allah kan orang munafik ini. Ye. Mulanya Nabi baliwani walau ayat. Seayat yang apa dia sampai seayat itu. Balik orang ayat lah oleh tekon. Apalnya 1 juz riwayat 14 riwayat ya itu diajarkan. Nah, mulanya waktu niku kula damel niki wau iku dibuat menaikkan kelas TPQ niku ngoten lho. Tapi faktanya akhirnya guru-guru TPQ gak watuk gak wahing. Nggih. Orang-orang sana juga ngumon Pak Mali loh, justru di kota besar yang bisa menerima sabaa. Nah, ada wong desa otomatis ketinggalan. Kan gitu kan, informasi ketinggalan. Ono barang enak iku gak ero. Mulane ono wong Arab pun ada Arab Badua, ada Arab desa nih. Nggih. Situ, nggih. Lagi-lagi nggih. Namanya diganti. Akademik pra Al-Quran. Bukan akademisi, gue lain lagi malah ya. Akademik kan keren nah. Wah anakku ini akademiknya ini lewat hafaz. Tapi lemah pendidikan, itu kayak ada besok. Lah orang sekarang itu kan banyak yang tergiur dengan nama. Terus kita menggunakan nama itu apa nggak boleh? Halo, oke. Jadi zaman pun ragu-ragu ngajarkan pra Al-Quran. Hamas jahar ini huruf doma fathah tanwin. Oke. Masuk langsung ke Quran nggak bisa, masuk ke pra Al-Quran dulu. Oke. Kalau ulangan mana ya? Lek singen ikut jenenge pondok kitab. Dan pondok Quran dhewe. Daerah kula campur pondok kitab pra Al-Quran ambek
Al-Quran. Ngapalno ambek belajar nahu. Loh ini pun apakah saudara saya setuju? Semuanya melarang itu. Ya? Geger. Hah? Akhirnya kakak saya ngomong gitu loh. Arah-arah itu aja pada nokon. Apa cak kali? Rekon tak koni. Ajar keistimewaan. Belajar kitab ambek belajar Al-Quran mampu. Tapi arah-arah itu gak podo menurutmu. Nah, terus karepe sing ngaji Quran cek Quran, sing ngaji kitab cek ngaji kitab. Dengan kata lain, tempat yang cuma segini sudah disekat-sekat kan gitu kan. Ya sudah. Daripada geger dengan keluarga kan nggak baik. Akhirnya saya diproses sama Allah kemboring itu. Nah di situ saya mulai nol. Saya ajarkan lagi kitab sama pra Al-Quran sama Al-Qurani. Ya. Apakah diem semuanya? Ya janten. Orang-orang sekeliling ini bukan kok sekedar orang sekeliling, wali murid. Delok nang kok. Kira-kira iso maca Latin apa enggak hari ini? Ya iblisnya metu. Terus apa begini perlu saya jawab dengan kata-kata? Ini yang jawab adalah waktu. Oh saya baru kerja kok. Ini waktu tadi yang jawab. Ya baru terselesaikan, bisa baca kitab kuning. Nah, saya carikan guru bahasa Inggris. Buat apa? Masalah kitab itu bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Urusan agama kalau ingin dalam itu otomatis harus menguasai bahasa Arab. Tapi urusan HP dan kerja itu menggunakan bahasa Inggris. Lah anakku loh gak ketinggalan. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu kan bahasa Inggris semuanya. Nah ini supaya kenal gitu loh. Akhirnya mau ngajari. Nah itu pun sekaligus untuk menjawab kata-kata tadi. Delok nang kok iso maca Latin apa enggak? Bon, balik mana? Pendidikan Al-Quran, TPQ diganti dengan bon, nggak jelas nih. Terus aja takut-takut lagi ngajar itu. Lalu ngajar Quran, apal no dhisik terus ajarkan. Karena Nabi apal dulu baru diajarkan. Nabi apal itu masa 30 juz baru ngajar. Apal 6 ayat. Status Nabi sudah berubah. Asalnya hanya seorang wali jadi seorang nabi. Ya langsung diajarkan ya apa anane. Nggih. Lah sampean nggih ngoten. Iki wayahe aku mburu anakku. Aku tapi durung apal-apalno dhisik. Wis apal lho. Mungkin kan anak sampean iso maca sama hafal Quran malian. Lek gawe to rekote. Nabi niki lho. Ya. Niki pun kula katakan dan wali Ihya ini. Ampun takut-takut ngajar pra Al-Qur'an. Lah ngoten kan? Cuma niki wae dilangi ke pra Al-Qur'an nih. Nggih. Bukan Quran nih. Pra ini pun saya sampaikan kepada Ustaz Dulu ini kurang suka dengan kata-kata pra Al-Qur'an ini. Ya. Ya itu urusan suka atau tidak suka itu kalau urusan nafsu. Maksud saya supaya bisa dipilah-pilah mana yang pra Al-Quran, mana yang Al-Quran. Dulu namanya pelajaran kitab. Orang ngajar kitab siapa? Masa ada yang melarang? Nih, situ loh. Pun, cukup Pak. Kalau ngomongin kayak tukaran walian. Baik, teman-teman sekalian, sambun nggih. Pun rotok dong nggih.
Jadi walaupun secara formal tulisannya tidak ada pra Al-Quran, akademik pra Al-Quran, tapi mulai hari ini kita niatkan bahwa lembaga kita itu adalah akademik pra Al-Quran. Sehingga kata beliau, ojo wedi-wedi mulang pra Al-Quran mulian gitu. Jadi berproses, okay? Berproses. Terus memang bukan membawa laknat, Gus, membawa rahmat untuk meningkatkan kualitas kan ini. Ini mosok foto apa gitu. Kan harus ada peningkatan. Dan saya kira waktu kita sudah cukup, saudara, dan Bina Malik nyuwun foto sareng kali panjenengan kali para narasumber